Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Oke, hari ini masih belajar matematika umum di bab 1 ya nak, tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk materi hari ini kita akan masuk materi pertidaksamaan nilai mutlak. Jika minggu lalu belajar persamaan, nah hari ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak. Jika persamaan memuat tanda sama dengan, nah kalau pada materi kali ini pertidaksamaan akan memuat tanda pertidaksamaan. Di kelas 9 kalian sudah tentu belajar tentang pertidaksamaan ya nak. Oke, tanda-tandanya kalian pasti sudah paham dan ingat ya nak. Nanti pada materi akan kalian lihat tanda pertidaksamaan. Oke, untuk hari ini kalian akan memahami sifat-sifat suatu pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel menggunakan sifat-sifat nilai mutlak untuk penyelesaiannya dan melakukan operasi aljabar yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, sifat-sifat nilai mutlak yang melibatkan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Misalkan lihat ya nak, sama seperti persamaan nilai mutlak, namun bedanya hanya memuat tanda pertidaksamaan. Oke, bisa dibaca ya nak. Nah, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak sama juga seperti persamaan nilai mutlak, hanya memuat tanda pertidaksamaan. Nah, seperti ini tanda pertidaksamaan. Nah, ada yang kurang dari, ada yang ini kurang dari sama dengan, ini kurang dari sama dengan, yang ini lebih dari, dan ini lebih dari sama dengan. Nah, apa bedanya yang digaris dengan yang digaris bawah? Iya, kalau digaris bawah berarti nilainya dia termasuk sebagai penyelesaian, tapi jika tidak ada sama dengannya dia tidak termasuk. Nah, jika digaris bilangan, jika ada bundaran, nah bundarannya kalau misalnya tidak ada sama dengan dia ini enak berwarna putih, tapi kalau misalnya dia ada sama dengan dia berwarna hitam. Nah, bentuk-bentuknya ada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Sama seperti persamaan, memuat fungsi di dalam mutlak dan konstanta. Kanan sebelah kiri memuat tanda mutlak, sebelah kanan fungsi, sebelah kanan kiri terdapat tanda mutlak, dan bentuk 4 operasi penjumlahan atau pengurangan ya nak, yang memuat tanda mutlak. Nah, penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak, tentu saja pertidaksamaan seperti persamaan kemarin. Kita mencari batas-batas yang membuat pertidaksamaan menjadi benar ya nak. Oke, lihat contoh. Nih, penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x dikurang 1 kurang dari 7 adalah x lebih dari sama dengan x lebih dari min 3 dan x kurang dari 4. Oke, bacanya jika intervalnya seperti ini, bacanya dari tengah ya nak. Oke, nih lihat tanda pertidaksamaan terbuka yang menghadap ke variabel x-nya. Berarti ini x lebih besar dari negatif 3 dan x, nah dia membelakangi variabel x, berarti ini kurang dari ya nak, x kurang dari 4. Oke, nah ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini. Apakah benar? Oke, yuk kita uji bahwa kita uji dulu nak. Oke, apakah benar interval ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Oke, yuk kita uji. Di antara interval x lebih dari min 3 dan kurang dari 4 adalah ada bilangan 0 ya kan ya. Kalau dalam garis bilangan terdapat 0 di antara interval ini. Nah, kita masukkan angka 0, nilai 0 ke dalam pertidaksamaan. Oke, kita ubah nilai x-nya. 2 kali 0 dikurang 1 kurang dari 7. 2 kali 0 hasilnya 0. 0 dikurangi 1 sama dengan negatif 1. Mutlak negatif 1 adalah 1. Oke, ini 1 ya nak, bukan 7 ya nak. Nah, mutlak 1 hasilnya 1. Apakah 1 kurang dari 7? Iya, benar, memenuhi. Nah, coba. Berarti benar ya nak. X yang terdapat pada interval ini x0
yang terdapat di interval ini merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak ini. Nah, coba kita uji di luar interval dari ini. Ada bilangan 5. Iya, 5 merupakan di luar dari interval penyelesaian ini. Nah, coba kita masukkan ke pertidaksamaan nilai mutlaknya. Oke, kita ganti nilai X dengan angka 5. Oke, 2 dikali 5, 10. 10 dikurang 1, 9. Mutlak 9, 9. Apakah 9 kurang dari 7? Salah, tidak memenuhi. Sehingga di luar interval merupakan bukan penyelesaian. Jadi penyelesaiannya di dalam interval ini. Apakah min 3 dan 4 merupakan penyelesaian Bu Ami? Bukan. Iya, kenapa Bu Ami kok bukan? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Tadi Ibu Ami udah bilang ya nak, kalau misalnya dia tidak ada sama dengan di bawah tanda pertidaksamaannya, berarti angkanya tidak termasuk dalam penyelesaian. Tapi jika ada sama dengannya, angkanya termasuk dalam penyelesaiannya. Nah, jadi kita akan mencari penyelesaian dari pertidaksamaannya. Ya, seperti di persamaan kemarin. Yuk kita lihat bagaimana caranya. Metode cara mencari penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak sama seperti persamaan nilai mutlak pertemuan sebelumnya. Ada definisi, kuadratnya luas, dan teorema. Oke, kalau di dalam pertidaksamaan nilai mutlak ada sama seperti persamaan, ada bentuk-bentuk yang hanya bisa dikerjakan dengan definisi saja, bisa dikerjakan dengan definisi kuadrat dan teorema. Ketiga-tiganya bisa dikerjakan dan hanya bisa dikerjakan hanya kuadrat saja, itu tidak bisa digunakan definisi tapi hanya bisa dengan kuadrat. Oke. Dan paling mudah seperti persamaan menggunakan teorema. Bu Ami sudah pilihkan dalam menggunakan jika bertemu bentuk-bentuk pertidaksamaan, kalian harus menggunakan penyelesaian yang mana? Itu penyelesaian yang lebih mudah. Nah, yuk kita coba di bentuk 1. Ini bentuk 1 yang tadi ya nak. Oke, ada 4 bentuk. Nah, kita pelajari yang bentuk 1 dulu. Ini bentuk 1, sebelah kiri memuat tanda mutlak dan sebelah kanan memuat konstanta. Karena pertidaksamaan berarti tandanya pertidaksamaan, kurang dari sama dengan, lebih dari dan lebih dari sama dengan. Untuk bentuk 1, nah ada 2 cara penyelesaian. Untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan, cara penyelesaiannya gunakan interval yang seperti ini. Oke, jadi fungsinya di tengah-tengah, sebelah kiri memuat negatif C dan sebelah kanan positif konstanta. Ya. Begitu juga yang kurang dari sama dengan. Jadi dia ada di tengah-tengah fungsinya. Oke, ini untuk yang kurang dari dan kurang dari sama dengan. Awas, jangan salah karena nanti soal ada yang kurang dari atau kurang dari sama dan ada yang lebih dari. Nah, kalau lebih dari kalian jangan gunakan interval seperti ini. Kalian bisa gunakan penyelesaian seperti ini satu-satu. Ada ataunya. Nah, jadi fungsinya sebelah kiri kurang dari. Nah, kalau dia diberikan tanda negatif, nah tandanya berlawanan dengan soal. Kalau tadi lebih dari, nah dia berubah tanda jadi kurang dari. Tapi untuk atau yang satunya penyelesaian tetap tanda tidak berubah. Hanya jika diberikan nilai negatif, dia berlawanan tanda dalam penyelesaiannya. Jadi ini yang kalian harus ingat ya nak ya. Nah, yang pertama selesaikan dengan tanda yang sama dengan soal. Yang kedua beri tanda negatif tapi tanda pertidaksamaannya dibalik atau berlawanan. Yuk kita lihat contohnya. Nah ini pertidaksamaan itu kan penyelesaian berikut. Nah ini pertidaksamaan ini tandanya kurang dari ya nak. Kalau kurang dari berarti tadi kita pakai yang atas ya nak, bentuk 1 yang ini ya. Berarti nanti penyelesaiannya seperti ini, menggunakan yang interval fungsinya ada di tengah-tengah. Oke, coba kita lihat lagi. Nah ini dia. Oke, nah yuk kita di sini ada penyelesaiannya nih. Nah yuk gunakan teorema dengan cara interval di tengah, fungsinya ada di tengah-tengah, gunakan interval. Nah ini tadi soalnya 2x dikurang 1 kurang dari 7, maka penyelesaiannya, nah fungsi fx-nya mutlaknya dihilangkan, taruh di tengah-tengah. Oke, katanya konstanta sebelah kanan positif, yang sebelah kiri ditambah negatif, jadi negatif 7. Oke, yuk kita selesaikan.
Nah, untuk mencari nilai X-nya, jadi nanti intervalnya di tengah-tengah harus X saja. Kalau ini kan ada 2X dikurang 1, bagaimana caranya kita untuk merubah yang di tengah ini untuk menjadi nilai X saja? Nah, yang pertama, kita harus hilangkan negatif satunya. Bagaimana cara menghilangkan negatif 1? Kita harus tambahkan 1, karena negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Nanti pasti dia akan hilang kan? Karena di tengah ditambah positif 1, otomatis sebelah kanan ditambah 1 dan sebelah kiri juga ditambah 1. Setiap ruas ditambah 1. Nah, sehingga min 7 tambah 1 negatif 6, 2X dikurang 1 tambah 1. Nah, ini yang hilang. Nah, tinggal sisa si 2X, 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, ini yang di tengah fungsinya masih ada koefisien, ya kan? Nah, variabelnya masih ada variabel X masih ada koefisien 2. Nah, jadi yang 2 koefisien yang harus kita hilangkan karena harus hanya X saja variabelnya, tidak boleh ada koefisien dan atau konstanta yang lain. Nah, bagaimana cara menghilangkan ini? Tentu saja, ya ini kan sama saja 2 dikali X. Nah, jika perkalian untuk menghilangkan si perkaliannya kita harus membagikan ya. Setiap ruas dibagi 2. Oke, untuk menghilangkan si 2 kita harus bagi dia dengan 2 kan? Oke, karena 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nanti 1 dikali X kan pasti X nilainya. Oke, karena yang di tengah dibagi 2 otomatis yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri dibagi 2 juga. Nah, sehingga kita bagi 2 nih, min 6 dibagi 2 sama dengan negatif 3, 2 dibagi 2, 1, 1 dikali X sama dengan 1, 8 dibagi 2 sama dengan 4, selesai, dapat deh himpunan penyelesaiannya karena sudah jadi X dia ya. Nah, jadi himpunan dari penyelesaian bentuk pertidaksamaan ini adalah negatif X lebih dari negatif 3 dan X kurang dari 4 jika digambarkan dalam garis bilangan. Oke, yang ujung 4, yang sebelah kiri negatif 3. Nah, karena dia di antara, nah di daerah sini nih, nah yang ada abu-abunya yang saling beririsan. Kalau yang katanya kurang dari 4, tanda panahnya ke kiri, yang ini. Kalau yang lebih dari negatif 3, dia tanda panahnya ke sebelah kanan. Terus mereka beririsan di tengah-tengah. Dan daerah ini adalah merupakan penyelesaiannya. Nah, yang ini tadi Bu Ami bilang, nah bundarannya warna putih, ya berarti negatif 3 dan 4 tidak termasuk dalam penyelesaian, tapi hanya di antara negatif 3 dan 4. Nah, bener ya, kita sudah carinya menggunakan dengan bentuk 1, dengan penyelesaiannya menggunakan teorema. Ini seperti yang contoh tadi ya, bener kan jawabannya? Oke, coba kita lihat. Nah, ini seperti soal ini tadi. Oke, benar ya, nak? Oke, dengan kita soal yang nomor 1 tadi. Nah, ini contoh 1 untuk bentuk 1. Oke, contoh 2 nih yuk. Oke, contoh 2 ini Ibu ambil soalnya dari persamaan nilai mutlak seperti yang kemarin. Nah, hanya diberikan tanda pertidaksamaan. Jika kemarin persamaan, yang ini pertidaksamaan. Sama penyelesaiannya, harus ubah dia ke bentuk 1 terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Oke, penyelesaian bentuk 1 seperti ini ya nak, jangan lupa. Karena dia lebih dari, nah ini beda. Kalau tadi yang memuat, yang memuat ini tadi kan kurang dari, gunakan yang penyelesaian interval di tengah-tengah fungsinya. Oke, kanan positif sudah kiri negatif. Kalau yang ini penyelesaiannya lebih dari penyelesaiannya pakai atau. Yang pertama sama seperti soal, hilang tanda mutlaknya. Yang kedua, berlawanan tanda pertidaksamaannya, diberi tanda negatif konstantannya dikalikan dengan negatif ya. Oke, tadi ini ya, lebih dari sesuai dengan yang nih, sesuai dengan teorema lebih dari. Nah, kita pakai yang ini, penyelesaian. Maka penyelesaiannya menggunakan ya, kita ke contoh 2. Oke, yuk kita ubah dulu persoal menjadi bentuk 1. Nah, berarti dipindahkan ruas tambah 2 jadi, nah dapat deh bentuk 1. Lalu selesaikan dengan teorema nih, pakai atau, jadi ada 2 penyelesaian nanti. Oke, nih yuk kita masukkan pertama. Nah, Ibu Omi kasih yang negatif dulu ya. Iya, nah ini tadi konstantanya 5 kan dikalikan dengan negatif, jadi negatif. Oke, lalu kita selesaikan. Nah,
yang seperti ini kalian jangan sampai salah. Oke, sudah sampai sini min 2x kurang dari sama dengan negatif 6. Nah Bu Omi, ini kenapa tandanya berubah? Yang ini kurang dari sama dengan, yang ini jadi lebih dari sama dengan. Iya, berkurang. Kenapa? Karena si pembagi ada si nilai minnya. Ingat, tanda pertidaksamaan jika dibagi atau dikali dengan negatif, tanda pertidaksamaan harus berubah. Jika tidak, nanti kalian tidak ketemu jawabannya. Nah, gitu ya nak. Oke, jadi negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 3. Berarti X lebih dari sama dengan 3. Ingat, tandanya pertidaksamaan berubah. Kenapa? Karena pembaginya bernilai negatif. Oke, yang sebelah kiri juga sama. Dia konstantanya tetap, tanda mutlaknya hilang. Lalu kerjakan. Nah, sama ini juga pembaginya negatif, berarti tanda pertidaksamaan berubah ya, berlawanan arah. Oke. Jadi negatif 4 dibagi min 2 sama dengan negatif 2. X kurang dari sama dengan negatif 2. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 3 jika digambarkan dalam garis bilangan seperti ini. Oke, kalau tadi intervalnya di antara pasti ada di tengah-tengah ya nak. Nah, kalau ATA biasanya dia kanan kiri. Oke. X kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, dan X lebih dari sama dengan 3. Nah, ini bundarannya penuh. Kenapa? Karena min 2 dan 3 merupakan penyelesaiannya juga. Oke, jadi jika kalian masukkan min 2 atau 3 ke dalam persamaan atau pada soal, nanti hasilnya akan bernilai benar atau lebih dari sama dengan 3. Nah, begitu jika kecepatan atau terlalu cepat atau ini bisa kalian pause terlebih dahulu ya nak. Terus kalian baca lagi, terus ulang lagi. Jika masih belum mengerti bisa dipundurin lagi videonya. Nah, contoh 3. Nah, contoh 3 yang memuat persamaan kuadratnya nih dia. Tapi tandanya tanda pertidaksamaan. Jika kemarin persamaan memuat sama dengan, yang ini pertidaksamaan. Sama ya, jika memuat tanda persamaan kuadrat, nah, kalian harus misalkan. Oke, ini diubah dulu untuk yang pindahkan ke sebelah kiri semua, dijadikan sebelah kanan jadi 0 gitu ya nak ya. Nah, baru nanti dia seperti memuat persamaan kuadrat. Nah, kalau seperti ini kalian bisa misalkan, yang ini jangan dimasukkan ke dalam mutlak ya nak, karena ini akan kita misalkan. Nah, misalkan A sama dengan X tambah 5. Nah, maka hasilnya oke. Nah, ini kan memuat persamaan kuadrat. Kemudian kita faktorkan, dapat deh seperti ini lebih dari 0. Nah, sudah kalian faktorkan buat pembuat nolnya. 1 X tambah 1 sama dengan 0, atau A ditambah 1 sama dengan 0, atau A dikurang 4 sama dengan 0. A sama dengan negatif 1 dan A sama dengan 4. Kemudian buat garis bilangannya, lalu uji masukkan A sama dengan 0. Nah, kalau ini kita cari daerah yang memuat lebih dari 0 atau tandanya yang bernilai positif. Jadi kita bukan mencari nilainya ya nak, kita cari tanda positif atau negatifnya terlebih dahulu. Kita masukkan pada garis bilang, ujikan A sama dengan 0 untuk menguji antara min 1 dan 4 daerah mana yang positif dan negatif. Untuk lebih mudahnya itu mengujikan dengan 0 ya, karena kita menghitungnya juga mudah. Jika A kita masukkan jadi 0, A tambah 1 atau 0 tambah 1 dia positif. Oke, 1 positif, 0 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Negatif 4 negatif, berarti positif dikali negatif hasilnya negatif. Nah, karena hasil dari perkalian ini adalah hasil negatif, berarti daerah yang memuat ada daerah nolnya, berarti dia bernilai negatif. Antara min 1 dan 4 ini nanti daerahnya bernilai negatif. Sedangkan jika negatif pasti kanan dan kirinya, di tengah-tengah negatif berarti kanan dan kirinya bernilai positif. Nah, karena pada soal yang diminta adalah lebih dari 0, berarti nanti yang memuat penyelesaian adalah yang ini, yang positif ya nak ya. Nanti kita selesaikan yang ini. Nah, ibu pindahkan
garis bilangannya ke sini. Oke, karena pada soal yang diminta lebih dari 0, maka kita pilih daerah yang bernilai positif. Jadi A kurang dari min 1 atau A lebih dari 4. Kemudian ini ketinggalan A-nya ya nak ya. Oke, A lebih dari 4. Kemudian kita ganti A dengan pemisahan tadi. Oke, yuk kita ganti A. Oke, A-nya kan tadi mutlak X tambah 1 kurang dari negatif 1. Tidak memenuhi syarat. Iya, kenapa nggak memenuhi syarat? Karena tanda nilai yang di dalam mutlak pasti hasilnya positif, tidak ada nilainya negatif, ya kan? Pada persamaan Ibu Omi udah jelaskan ya nak. Jadi yang ini gak usah dikerjakan. Nah, coba kita lihat yang satunya X tambah 1 lebih dari 4. Nah, dia positif ya nak ya, 4. Oke, berarti kita nanti selesaikan yang ini saja. Nah, sudah ketemu yang ini kita akan kerjakan. Nah, yang ini tadi seperti bentuk 1, tapi dia lebih dari. Karena lebih dari, bukan kurang dari, berarti nggak ada interval, tapi pakai atau penyelesaiannya. Oke, nah langsung kita masukkan, hilangkan tanda mutlaknya. X tambah 5 kurang dari negatif 4, X kurang dari min 4 kurang 5. Kenapa kurang 5? Si 5 pindah ke sini, gitu ya. X kurang dari min 9. Oke, yang satunya fx lebih dari c. X tambah 5 lebih dari 4, X lebih dari 4 dikurang 5. X lebih dari min 1. Oke, jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaannya X kurang dari min 9 atau X lebih dari min 1, gitu ya nak. Oke, contoh 4. Nah, kalau contoh 4 ini persamaan kuadrat yang berada di dalam mutlak. Oke, mutlaknya adalah tentukan penyelesaian dari mutlak X kuadrat kurang X kurang 1 kurang dari 1. Nah, khusus untuk persamaan kuadrat yang memuat tanda mutlak, dia di cara penyelesaiannya mengkuadratkan kedua ruas. Tidak bisa gunakan teorema. Khusus ini ya nak, jadi kalian harus ingat. Oke, yuk kita jawab. Oke, kita kuadratkan kedua ruas, hilangkan tanda mutlaknya. Tanda mutlak hilang. Wah, Bu Omi, ini gimana cara menguadratinnya ya? Kalian mau ngalikan satu-satu nggak usah, tapi pindahkan dulu satunya yang sebelah kanan ke ruas kiri sehingga memuat seperti ini. Jadi yang X kuadrat kurang X kurang 1 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 kurang dari 0. Tidak perlu kuadratkan satu-satu, kalian cukup ingat. Nah, nih ada nggak usah perlu kuadratin satu-satu ya nak. Nah, kalian tinggal ingat saja ini perkalian faktor. Nah, bentuk ini A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan nilainya A dikurang B dikali A tambah B, sehingga bentuk yang ini tadi kan sama seperti bentuk ini ya nak. Tuh, ini yang A yang warna merah sama-sama kuadrat dikurang yang B-nya sampai dengan 1 sama-sama kuadrat, sehingga bentuk bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk ini. Jadi kita nggak usah perkalikan mengkuadratkannya satu-satu, walaupun kita tahu 1 pangkat 2 itu nilainya 1. Tapi untuk ini kan kita harus mengalihkan satu-satu dan agak panjang ya nak. Terus nanti kalian harus faktorkan lagi. Nah, sehingga yang ini bagian A-nya dikurang B. Oke, kita keluarkan kuadratnya, hilangkan kuadratnya, dikurangi 1 dikali X kuadrat kurang X kurang 1 ditambah 1. Nah, karena ini pas kebetulan dikurang, dia positif ya nak ya, dikurang 1 ditambah 1, sehingga kita bisa selesaikan ini. Yuk kita selesaikan. X kuadrat dikurang X min 1 dikurang 1, min 1 jadinya min 2, bukan 0 ya nak. Awas, ini penjumlahan bilangan bulat ini sama-sama negatif, nilainya
sama-sama negatif dijumlahkan tapi nilainya tetap negatif. Nah, kalau yang ini baru deh, negatif 1 tambah 1. Iya, berarti habis dong penjumlahan bilangan bulatnya, yang karena yang satu positif yang satunya negatif, ya kan? Iya, sehingga ini habis, hilang tuh. Jadi tinggal sisa yang ini saja. Nah, yang ini lalu kita faktorkan. Faktorkannya tidak seberapa susah karena ini pangkat 2. Kalau kalian satu-satukan nanti dia jadi ada pangkat 4-nya ya, Nak. Nah, karena sudah seperti ini kita faktorkan. Nah, X tambah 1 X dikurang 2. Ini nilainya sama seperti ini ya, Nak. Oke, yang ini X-nya kita keluarkan. Iya, kita keluarkan. Nah, bisa dikeluarkan ya, Nak. Jadi dikurang 1. Nah, untuk pengalinya tadi kalikan 1 nanti nilainya akan sama dengan ini ya, Nak. Oke, X dikalikan. Nah, sama-sama dikali. X kali X pangkat 2. X dikali min 1 hasilnya min X. Gitu ya, Nak ya. Oke, lalu kita buat pembuat nolnya. Satu-satu kita buat pembuat nolnya. Jadi berarti ada 1, 2, 3, dan 4. X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 2 sama dengan 0. X-nya tadi perkalian sendiri, X sama dengan 0. Dan X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita kerjakan. X dikurang min 1. Ya, pindahkan X1 ke ruas kanan ya, Nak. X sama dengan 2, X tetap, dan X sama dengan 1. Lalu kita buat garis bilangannya. Nah, nih Bu Ami sudah buat garis bilangannya, memuat angka min 1, 0, 1, dan 2. Nah, lalu sudah dibuat garis bilangan. Nah, kita tentukan daerah yang positif dan negatifnya dengan cara uji. Ya, uji deh. Oke, uji kita. Nah, karena nih angka-angkanya 0, 1, 2, min 1, min 3. Oke, kita ujikan yang di luar dari garis angka-angka di garis bilangan ini ya, Nak. Kita ujikan 3 karena ini nilainya kan dempet-dempetan kan. Habis 0 ya 1, habis 1 ya 2. Sebelum 0 ya min 1, sebelum min 1 ya min 2. Jadi kita ujikan keluar. Oke, kalau kita nyoba di antara 0 dan 1, berarti nilainya tidak simal ya, agak ribet ya, Nak. Jadi kita gunakan saja. Karena ini kan tadi kurang dari, nggak ada sama dengan, jadi tidak bisa kita ujikan. Makanya kita gunakan yang di luar dari angka 2. Oke, ada 3. Nah, gitu ya, Nak ya. Oke, ataupun bisa min 2 juga bisa kita ujikan, tapi mengalikan dengan minus ya lebih enak kalikan yang positif daripada yang negatif ya, Nak. Oke, kita ujikan X sama dengan 3. Oke, ke persamaan yang terakhir yang sudah kita dapat yang ini tadi. Nah, yuk kita masukkan nilai X sama dengan 3. Jadi ganti nilai X-nya jadi dengan 3. 3 tambah 1, 3 kurang min 1 kali 3. Oh, ini harusnya 2 ya. Oke, 3 dikurang 2, negatif 2 gitu ya, Nak ya. Ini 2 harusnya ya, Nak. Oke, 3 X-nya 3 kurang 1. Oke, min 1 ataupun min 2 nanti hasilnya tetap positif ya, Nak. 3 tambah 1 positif, 3 dikurang 2 tetap hasilnya 1 positif, 3 positif, 3 dikali 3 dikurang min 1 hasilnya 2 positif. Berarti perkaliannya positif semua. Oke, perkalian positif semua pasti hasilnya positif, sehingga di luar dari 2 atau lebih dari 2 atau yang daerahnya ada 3-nya, berarti dia di sebelah sini adalah positif. Kita tidak mencari nilai ya, Nak. Nah, berarti di sini positif, sebelah kiri negatif, sebelahnya pasti positif, sebelahnya lagi pasti negatif, sebelahnya lagi positif. Kenapa Bu Ami kok ini ganti-gantian? Iya, karena dia ada batasnya. Misalnya 1. Nah, di sini kan batasnya 1, 0 dan min 1. Tapi jika 0 merupakan bagian dari min 1 atau 1, sehingga di sini tidak ada tandanya ini. Nah, bisa jadi ini nilainya positif semua. Nah, karena di batasnya ada min 1, 0, 1, karena jedanya 1, 1, ya udah berarti ya positif di sini, negatif pasti di sini. Di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Nah, oke, Nak. Oke, mana daerah penyelesaiannya Bu Ami? Kita lihat soal minta kurang dari 0 atau bernilai negatif. Maka kita ambil daerah yang bernilai negatif. Mana nilai yang bernilai negatif? Nih, antara 1 dan 2, antara 0 dan negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah
X lebih dari negatif 1 atau X kurang dari 0, atau karena ada dua daerah penyelesaian anak, atau X lebih dari 1 dan X kurang dari 2. Jika kalian masukkan nilai di antara 1 dan 2 dan min 1 atau 0 di soal ini, nanti hasilnya pasti bernilai negatif kurang dari 1. Iya, gitu deh. Jadi bentuk yang ini persamaan kuadrat dalam mutlak, dia bernilai penyelesaiannya dengan menggunakan kuadratkan kedua ruas, gitu ya nak. Oke, kita masuk ke bentuk 2. Bentuk 2, sebelah kiri memuat tanda fungsi yang memuat tanda mutlak dan yang sebelah kanannya hanya fungsi. Nah iya, cara penyelesaiannya gunakan teorema. Teorema gimana Bu Omi? Samakah dengan yang bentuk 1? Jika bentuk 1 dia yang lebih dari, dia memuat interval, kalau kurang dari ya, atau kebalik. Kalau yang Ibu Omi lihat dulu. Oke, kalau yang ternyata yang kurang dari dia memuat interval, tapi kalau yang lebih dari dia memakai atau. Kalau yang bentuk 2, bentuk 2 ya, yang kurang dari dia sama. Lihat nih, sama. Oke, jika bentuk 2 yang lebih dari dia sama. Oke, untuk yang positif nih, tanda pertidaksamaannya sama. Untuk lalu dikalikan dengan negatif, tanda pertidaksamaannya berlawanannya. Sedangkan untuk yang kurang dari, tanda pertidaksamaannya yang positif dia sama juga. Iya, dan yang sama berlawanannya nak ya. Oke, ternyata sama untuk yang bentuk 2. Yang positif sesuai dengan soal, dan yang negatif berlawanan dengan tanda ketidaksamaan yang awal, lalu dikalikan dengan negatif. Ternyata seperti itu aja ya nak. Oke, untuk yang bentuk 2. Oke, di sini ada contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Oke, ini sama contohnya Ibu lihat dari persamaan yang kemarin. Oke, dia seperti ini bentuknya Bu Omi, tidak seperti bentuk 2 yang sebelah kanannya memuat fungsi. Oke, kita buat seperti bentuk 2. Dan caranya bagaimana? Pindahkan yang fungsinya ke sebelah kanan. Nah, sehingga memuat bentuk 2. Lalu kita selesaikan dengan gunakan teorema. Oke, karena dia lebih dari, maka tandanya sama, lalu yang negatif tandanya berlawanan, lalu dikali dengan negatif, lalu kita selesaikan. Oke, ingat apabila pembaginya negatif, maka tanda pertidaksamaan yang awalnya tadi lebih dari sama dengan, nanti tandanya dibalik karena pembaginya negatif, sehingga didapat X kurang dari sama dengan 3. Nah, yang begitu juga yang kanan sama nih, awalnya kurang dari sama dengan, karena pembaginya negatif dia berubah tanda. Nah, jadi didapat penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 3 atau X lebih dari sama dengan 13/3. Nah, gitu ya nak. Kalau ada soal, usahakan kalian ubah ke bentuk 1, 2, 3 atau 4. Jangan bingung dulu. Oke. Nah, bentuk 3. Nah, kalau bentuk 3, ternyata kalau bentuk 1, bentuk 2 gunakan teorema. Nah, kalau bentuk 3, kecuali sama yang contoh 3 tadi ya, yang bentuk 1, nah mutlak persamaan kuadrat dalam mutlak dia menggunakan kuadrat. Ternyata bentuk 3 yang kanan kirinya memuat tanda mutlak juga di pertidaksamaan, dia penyelesaiannya menggunakan kuadrat kan kedua ruasnya. Oke, tanda pertidaksamaan tidak berubah sesuai dengan soal, tapi hilangkan tanda mutlaknya lalu dikuadratkan. Gitu ya nak. Itu cara penyelesaiannya. Nah, ini contohnya. Oke, Bu Omi lihat. Nah, iya ini tidak seperti bentuk 3 ya nak. Iya, diubah, pindahkan di sebelah kanan. Oke, dan dipindahkan sebelah kanan, terbentuk seperti bentuk 3. Cara penyelesaiannya kuadratkan tanda pertidaksamaannya tetap. Oke. Nah, ingat tadi jika ada kuadrat di kanan kiri, ingat rumus ini, perkalian faktor ini. Nah,
Iya, kalian ubah dulu yang sebelah menjadi bentuk perpangkatan seperti pengurangan pemangkatan. Nah, jadi kalian bisa kerjakannya dengan mudah, tidak perlu kalian kuadratkan satu-satu, jadi enak nanti. Nah, seperti ini kalian pindahkan lagi ke sebelah kiri. Iya, nggak apa-apa, bolak-balik ya Bu Ami, pindah-pindah. Iya, nah untuk memastikan kalian cara penyelesaiannya bagaimana ya nak. Oke, nggak apa-apa. Nah, terus sudah seperti ini, berarti kalian bisa gunakan yang gunakan ini untuk mempermudah penghitungan. Oke, berarti hilang nih tanda kuadratnya. Nah, lalu kalian kurangkan dengan jumlahkan. Hati-hati jangan salah, karena dia ini tadi A dikurang B. Nah, yang ini yang A, yang ini yang B. Oke, berarti di sini ada kurangnya. Nah, tapi diberi tanda kurung. Nah, karena nanti yang positif akan berubah jadi negatif karena ini perkalian ada negatifnya. Bisa dikalikan dengan negatif satu-satu. Min kali X jadi min X, min kali plus 2 jadi min 2. Nah, baru deh kalian bisa jumlahkan. Jangan kalian kurang lalu kalian nggak pakai tanda kurung. Nanti min X tambah 2 hasilnya pun akan salah gitu ya, Nak ya. Nah, di sini suka sering keliru. Nah, beda dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan bisa kalian tulis langsung A ditambah B-nya 3X kurang 6 tambah langsung aja gitu kan. Karena kalau positif kan tidak merubah tanda. Walaupun nanti di sini nilainya negatif, dia tetap negatif karena positif kali negatif kan negatif. Iya, beda dengan negatif dikali dengan positif. Hasilnya akan negatif. Gitu ya, Nak ya. Nih, gitu. Oke, ini jadi tetap sama tapi yang berbeda yang ini. Oke, awas hati-hati. Sudah kalian jabarkan dan selesai. Udah kalian kalikan, tandanya berubah karena dia dikalikan dengan negatif, yang ini tetap sama, baru bisa dijumlahkan sesuai dengan koefisiennya, variabel yang sama. Oke, 2x dikurang x, 3x dikurang x, hasilnya 2x. Min 6 dikurang 2, hasilnya min 8. Gitu ya, Nak ya. Ini penjumlahan sama-sama negatif, berarti dijumlah hasilnya, tapi tandanya negatif karena dia tandanya sama-sama negatif. 3x ditambah x, hasilnya 4x, min 6 tambah 2, pasti berkurang dong, min 4 gitu kan, kurang dari 0. Lalu kita buat pembuka nolnya. 2x kurang 8, 2x sama dengan 8, x sama dengan 8 dibagi 2x sama dengan 4. Nah, 4x dikurang 4 sama dengan 0, 4x sama dengan 4, x 4 dibagi 4x sama dengan 1. Lalu kita buat garis bilangan. Oke, lalu kita buat, aduh ini nggak kelihatan ya. Lalu kita buat garis bilangan. Nah, titiknya ada 4 dan 1. Berarti di sini 1 dan di sini 4. Nah, terus kita nggak tahu Bu Ami daerah positif atau negatifnya. Ya, yang penting kalian bikin garis bilangan dulu dan beri tanda titiknya 4 dan 1. Nah, di sini nanti baru kalian uji kan x sama dengan 0. Iya. Kenapa Bu Ami x sama dengan 0? Karena enak mengalihkan dengan bilangan 0. Nah, 0 ada di sebelah kiri ya, Nak, dari sebelah kiri dari 1. Ya, nanti kita cari di sini apakah nilainya positif atau negatif. Nanti setelahnya mengikuti. Nah, 2 ya, kita masukkan nilai x sama dengan 0. 2 dikali 0 dikurang 8, ya kan? 2 kali 0, 0 dikurang 8, min 8, negatif. 4 dikali 0, 0 dikurang 4, 0 dikurang min 4, min 4, negatif. Negatif kali negatif sama dengan positif. Iya, ini hasilnya positif ini ya, Nak. Oke, positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, dan di sini positif. Aduh, bohong salah nih. Iya, nggak apa-apa. Oke, nanti kalian benarkan ya, Nak. Di sini positif, negatif, positif. Berarti daerah penyelesaiannya yang mana? Yang di tengah-tengah. Iya, kenapa? Karena dia mintanya kurang dari 0. Oke, kayaknya yang Bu Ami yang ini salah. Iya, berarti Bu Ami salah penyelesaiannya, Nak ya. Oke, kalian bisa benarkan penyelesaiannya. Nah, yang minsa, berarti daerah penyelesaiannya antara 1 dan 4. Kalian bisa tuliskan intervalnya ya, Nak ya. Berarti x yang ada di tengah-tengah, x lebih dari 1 dan x kurang dari 4. Ini HP-nya berarti salah karena dia mintanya yang negatif. Itu yang di sini positif ya, Nek. Karena kita ujikan nolnya tadi nilainya positif. Ya, berarti yang di sini negatif, yang di sini positif gitu. Berarti daerah penyelesaiannya antara 1 dan 4. Oke. Nah, contoh 2. Ini contoh 2 tidak seperti bentuk 3. Oke, ya diubah jadi bentuk 3. Ini menggunakan sifat dari pertidaksamaan nilai mutlak.
Oke, nah kita pindahkan dia ke sebelah kanan. Lalu duanya Bomi masukkan ke nilai mutlaknya, ya kan? Kita kalikan satu-satu. Nah, lalu kita kuadratkan. Cara penyelesaiannya, tanda pertidaksamaan tetap sama. Untuk jangan dikalikan satu-satu, nak, jangan dikuadratkan. Oke, tapi kalian ingat rumus ini tadi ya. Oke, yang A yang mana, yang B mana, lalu dikurangkan, lalu dijumlahkan. Ingat, kalau dikurangkan, jika dia fungsi, beri tanda kurung. Oke, lalu kalikan satu-satu, ya karena nih min kali 4x, min 4x, min dikali min, nah dia berubah tanda jadi positif. Yang sebelah kiri tetap sama karena dia dijumlah ya, jadi tandanya tetap sama, jadi bisa kalian kerjakan langsung. Nah, yang ini hati-hati, pokoknya yang daerah ini hati-hati, yang dikalikan dengan negatif ini. Oke, di sini sering banget salahnya banyak. Oke, untuk bentuk 3 ini. Oke, nah jika sudah, kalian bisa selesaikan. X dikurang 4x min 3x, 7 ditambah 2 sama dengan 9, x tambah 7, x tambah 4x sama dengan 5x, 7 dikurang 2 sama dengan 5. Lalu buat pembuat nolnya. Oke, sudah buat pembuat nolnya. Yuk, berarti didapat x sama dengan 1/3. Oke, kalau pembuat 0 sama dengannya, nak, jadi dia tidak mengubah tanda. Nah, karena kita mencari pembuat 0 ini, kita mencari x untuk kita taruh di garis bilangan. Oke, x sama dengan min 1, x sama dengan 1/3. Oke, nah di sini ada jadi batasnya antara 1 sama negatif batasnya di min 1 dan 1/3. Nah, 1/3 di mana? Di antara 0 dan 1, karena iya di antara 0 dan 1 ini ada 1/3. Ya, ibaratkan kita di sini ya, sebenarnya harus sebelah sini kan ya, nggak di tengah-tengah banget. Kalau di tengah-tengah itu 1/2. Oh ya, di sebelah sini ya, nak. Oke, nah terus sekarang kita ujikan. Nah, ujikan apa? Uji dengan nilai x-nya untuk menentukan daerah positif atau negatifnya ya, nak. Seperti tadi. Oke. Nah, kita sudah ujikan x sama dengan 0 ke persamaan yang terakhir. Ke persamaan yang terakhir di sini tadi. Oke, masukkan nilai 0-nya. Kita tidak mencari nilai, tapi mencari positif atau negatifnya ya, karena 3 kali 0 ditambah 9 positif. Nah, ini dikali 5 dikali 0 ditambah 5 positif kali positif. Nah, berarti daerah yang ada 0-nya bernilai positif. Nah, kenapa? Nah, terus daerah penyelesaiannya yang mana, Bomi? Nah, karena soal mintanya lebih dari sama dengan 0 atau yang bernilai positif, berarti yang kita ambil yang di tengah-tengah, karena yang sebelah kanan negatif, yang sebelah kiri positif, yang tengah-tengah negatif, yang sebelah kiri, yang di tengah-tengah positif. Berarti kita ambil daerah yang tengah-tengah. Nah, jadi daerah penyelesaiannya adalah interval dari x kurang dari, wah ini kebalik Bomi, tanda pertidaksamaannya salah ya, nak. Oke, berarti harusnya x kurang dari 1/3, x lebih dari, nah ini harusnya kebalik ini tanda pertidaksamaannya. Nah, x lebih dari min 1 dan x kurang dari 1/3. Oke, tanda pertidaksamaannya salah ini ya, nak. Oke, dibenarkan oleh kalian gitu ya. Oke, selanjutnya bentuk 4. Nah, bentuk 4 ini sama seperti persamaan. Nah, persamaan nilai mutlak ya kan, operasi yang memuat operasi penjumlahan atau pengurangan yang memuat nilai mutlak. Oke, cara penyelesaiannya gunakan definisi sama seperti persamaan nilai mutlak juga. Bentuk 4 hanya bisa gunakan dengan metode definisi dalam penyelesaiannya. Oke, untuk bentuk 4 ini sangat jarang untuk soal yang keluar, tapi kalian bisa pelajari melalui referensi yang kalian cari ya, nah ibu nggak kasih contoh. Oke, bisa kalian cari sendiri contohnya karena agak panjang. Oke, gitu ya, nak. Nah, kesimpulannya, nah ibu Ami udah bikin kesimpulan nih yang bisa kalian pelajari. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Untuk yang warna hijau merupakan dia adalah persamaan. Cara penyelesaian menggunakan cara penyelesaian persamaan. Oke, nih jika yang hijau ini persamaan yang pertemuan lalu kita bahas, yang
yang kotak merah ini dia bentuk-bentuk pertidaksamaan beserta penyelesaiannya. Kalau persamaan kemarin bentuk mutlaknya ya kan bentuk 1, ini bentuk 1 sebelah kiri mutlak dan sebelah kanan konstanta. Kalau persamaan dia sama dengan, kalau pertidaksamaan sama dengan. Nah, cara penyelesaiannya pakai atau. Kalau yang ini hati-hati kalau kurang dia ada interval, tapi kalau lebih dari dia pakai atau gitu ya nak. Nah, kalau bentuk 2 yang sebelah kiri memuat tanda mutlak, sebelah kanan memuat fungsi. Kalau yang persamaan ada syarat Gx lebih dari sama dengan 0 dan persyarat ini harus dipenuhi. Jika dia tidak memenuhi syarat, dia bukan penyelesaiannya. Jadi ini harus dikerjakan pertama. Nah, gitu ya nak. Tapi kalau pada pertidaksamaan, nah iya tandanya tanda pertidaksamaan. Nah, untuk yang positif tandanya sama. Jika dikalikan dengan negatif berlawanan tanda. Untuk bentuk 3 kanan kiri memuat tanda mutlak jika persamaan memakai atau ya kan. Oke, seperti mana? Seperti ya pokoknya yang seperti ya, seperti bentuk 1 dan 2 pada persamaan. Nah, kalau pertidaksamaan pada bentuk 3 dia harus dikuadratkan gitu. Kalau menggunakan kuadrat ini kalian selesaikannya jangan kuadratkan satu-satu. Gunakan tadi perkalian faktor tadi ya. A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A dikurang B dalam kurung dikali A ditambah B dalam kurung. Gitu ya nak ya, yang tadi contoh yang tadi. Harus kalian ingat ini. Ya, untuk memudahkan kalian dalam menyelesaikan pertidaksamaan bentuk 3. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak bentuk 3 ini. Nah, kalau bentuk 4 sama-sama memuat tanda mutlak pada operasi penjumlahan atau pengurangan dengan sebelah kanannya konstanta. Sama menggunakan juga dengan definisi. Karena 2 tanda mutlak, kerjakan satu-satu tanda mutlaknya. Gitu ya. Nah, lalu buat garis bilangannya, lalu bikin daerahnya seperti contoh yang persamaan 1. Oke, untuk pertidaksamaan yang contoh 4 kalian bisa cari referensi lain untuk contoh soalnya ya nak. Oke deh. Nah, untuk ini adalah materi terakhir dari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, jadi pada ini tidak ada tugas, kalian hanya mempelajari apa yang sudah Ibu Ami jelaskan dan kalian bisa catat di buku latihan, di buku catatan kalian sebagai bahan belajar kalian. Nah, minggu depan kita akan penilaian harian 1 tentang pertidaksamaan, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, gitu ya. Nah, sekian. Salam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.